Assalamualaikum. Tahu nggak sih kalau dulu tuh di Solo atau Surakarta itu pernah nyandang namanya Daerah Istimewa Surakarta. Ya mirip-mirip Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh gitulah. Jadi pada tahun 1945 di bulan Agustus itu pemerintah Indonesia mempercayakan ke Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran itu dijadikan menjadi sebuah Daerah Istimewa Surakarta yang cakupan wilayahnya tuh luas banget cuy. Jadi nggak cuma Solo dan Surakarta doang, tapi meliputi karesidenannya. Tapi ya karena terjadi polemik, kemudian konflik politik dan lain sebagainya, akhirnya kepercayaan Daerah Istimewa Surakarta itu dicabut pada tahun 1946 di bulan Juli. Nah, sayang sekali ya, sebenarnya kalau bisa sampai sekarang kan Daerah Istimewa Surakarta itu bisa jadi gede banget gitu ya. Dan itu menariknya kalau semisalnya ada yang goes Ring of Daerah Istimewa Surakarta gitu, sangat-sangat menarik bagi saya. Ya, itu tadi sedikit cerita. Sebenarnya dari cerita tersebut itu saya pingin ngulik, saya pingin bikin konten mengenai Solo dan Surakarta. Nanti beberapa konten ke depan itu saya mau mengeksplor beberapa rute-rute menarik yang ada di wilayah Surakarta. Ya meskipun sebelum-sebelumnya saya sudah pernah bikin konten juga mengenai goes ke Tawangmangu atau goes ke Boyolali, ke Selo dan lain sebagainya lah. Nah, sebelum muluk-muluk ke yang Daerah Istimewa Surakarta itu ya, karena itu kan luas banget. Saya ada petanya. Nah, di daerah situ itu kan luas banget itu. Dari ke atas itu mepet Semarang, kemudian kalau ke timur itu mepet Jawa Timur, ke barat itu mepet ke Jogja, kemudian kalau ke selatan itu mepet ke pantai selatan. Saya ada impian kalau bisa ngegoes di beberapa tempat-tempat menarik di daerah situ. Tapi untuk memulainya, karena saya nggak mau muluk-muluk, saya mau mengeksplor dulu di daerah Solo atau Surakarta ini. Nah, apa yang mau dibahas? Yang dibahas adalah tempat yang menarik, tempat yang unik, tempat yang ikonik gitu. Jadi di konten ini saya mau menampilkan atau menceritakan beberapa ikonik kota Surakarta. Seperti ya ini yang di belakang saya ini adalah Keraton Kota Surakarta, Batik Laweyan dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Nah, ini saya start dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ini rencananya itu saya mau goes dari tepi ke tepi. Jadi semisal Pasar Kliwon yang paling timur nih, gitu, timur selatan gitu ya. Kemudian nanti saya mau ke timur utara, mau ke Jebres, kemudian saya mau ke Banjarsari, kemudian saya mau ke Laweyan, dan nanti bismillah semoga bisa mengelilingi beberapa kecamatan tersebut. Saya sering ketemu orang luar kota itu kalau beliau-beliau di sini ya, stay di sini, kemudian goes kemana gitu, seringkali tidak melewati ikon-ikon tersebut. Dan ya mungkin hanya lewat doang dan tidak bisa mengeksplor di situ. Seperti contohnya dia nginep di salah satu hotel kota Solo, kemudian rutenya ke Tawangmangu gitu ya. Nah itu kan ikon-ikon cuman hanya dilewati, dan bahkan ada yang pernah nggak ngelewatin ikon tersebut. Jadi ya tujuannya ke Tawangmangu doang. Nah ini saya pengen nge-explore, saya pengen kenalin, saya pengen mengingatkan kembali bagi yang sudah kenal ya. Oke, kita mulai aja, nggak usah berlama-lama, dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari pintu masuk tadi itu langsung menuju ke daerah Keraton Surakarta ya. Ini kalau kita muterin sini tuh jalannya gerunjal, aduh, jalannya pavingan lah. Ini adalah pintu alun-alun kidulnya. Ini hari Senin pagi, jadi alun-alunnya sedang dibersihkan, alun-alun kidul. Di sini ada kerbau-kerbau yang biasanya kalau pada saat malam suro tuh kerbau-kerbaunya ini diarak. Biasanya di alun-alun sini tuh banyak orang berolahraga. Ini ngelewatin pohon beringin. Ya, jadi saya tadi sudah muterin alun-alun yang kidul atau selatan.
Ini saya mau muter lagi ke yang bagian utara. Selesai. Tadi sudah selesai satu putaran. Jadi ini saya mau melanjutkan ke ikon-ikon selanjutnya. Ini saya keluar Keraton Kasunanannya. Selanjutnya ada Pasar Klewer. Arti dari nama Pasar Klewer itu adalah baju yang digantung gitu. Jadi kalau ada kain atau baju gitu ya yang sedang digantung itu, kalau orang-orang Solo atau Jawa Tengah itu nyebutnya tuh ngelewer gitu, kainnya ngelewer. Nah, di dalamnya ada apa aja ya? Dia jualan, mayoritas sih jualan baju, tapi ya produk yang lain juga ada. Wah, ini mau belok ke kanan aja susah nih. Lalu selanjutnya ada Pasar Singosaren atau daerah Coyudan biasa aku nyebutnya. Itu tuh ada semacam kanopi warna coklat ya. Itu baru aja dibikin tuh ya, mungkin tahun inilah. Ya supaya lebih kelihatan rapi gitu. Lalu ada Pasar Triwindu, itu pasar barang-barang antiknya kota Solo. Ada Pura Mangkunegaran, lanjut lagi melewati Patung Slamet Riyadi. Dan ada PGS atau kependekan dari Pusat Grosir Solo dan Benteng Trade Center. Ini kedua pasar ini tuh tempatnya orang-orang belanja dalam partai yang besar gitu. Jadi belanjanya biasanya banyak gitu. Setelah Jawanya buat kulaan. Saya mau menuju ke Pasar Kliwon. Saya tahu pasti ini jalannya bakal rame banget karena penghuninya Pasar Kliwon tuh rame. Tuh kan. Dan lumayan crowded di Pasar Kliwon tuh. Pasar Kliwon tuh kecamatan yang paling ujung selatan dan pojok timur, berbatasan dengan Sukoharjo. Ini ada jembatan yang menghubungkan Solo dengan Sukoharjo, Jembatan Mojo namanya. Terletak di antara Kecamatan Semanggi dan Kecamatan Mojolaban. Dulu area sini tuh sangat rentan banjir ya. Tapi sekarang kayaknya udah banyak pembenahan, udah direnovasi, kayaknya sih udah lebih mendingan lah. Tadi habis dari Semanggi, saya melanjutkan muter-muter lagi, balik arah lagi. Ini saya mau menuju ke Pasar Gede, salah satu pasar wisata kota Surakarta ya. Jadi ini ngelewatin daerah kota-kota dulu, daerah perkantorannya kota Surakarta. Nih di sebelah sana ada Balai Kota Surakarta. Ini saya nyobain mau lurus, tapi sepertinya jalannya rame banget. Ya, makasih Pak. Ya inilah Pasar Gede ya. Jadi di sana itu ada pasar biasanya dikunjungi para turis. Jadi orang-orang luar kota itu kalau mau jajanan pasar itu ke Pasar Gede. Kalau di dalam sana tuh biasanya ya terkenalnya kayak ada semacam dawet. Kemudian kalau di sebelah sini nih, nah ini ada kayak buah-buah. Terus di atas situ, nah di atas pasar itu bagian atas tuh banyak kuliner-kuliner hits. Bahkan seringkali orang-orang Solo tuh ngelarisi istilahnya. Jadi pada jajan-jajan di situ. Daerahnya rame banget buat kulineran. Biasanya pas makan siang. Wah, rame banget di perempatan. Ini saya mau menuju ke timur, ke Jembatan Bengawan Solo. Ya, Jembatan Jeruk. Yoi, jembatan yang menghubungkan antara Solo dan Karanganyar. Di sana ada Taman Bengawan Solo. Ini juga nih, Bengawan Solo Park. Jadi ini dulu sempat direnovasi lama banget, mungkin setahunan ya. Dan kalau mau lewat sini, apalagi weekend itu pasti takutnya macet. Nah sekarang alhamdulillah tuh udah selesai renovasinya, udah kembali lalu lintasnya udah normal seperti dahulu kala. Tuh ada patung. Di renovasinya itu lebih terlihat apa ya, estetik gitulah.
ada trotoar buat jalan. Kemudian kabelnya juga sudah integrated kabel dalam cuy, dan jalannya lebih lebar. Yoi, oke lah. Ini saya paling mentok sampai sini, jadi cuman mentok di ujung timurnya Solo, karena kalau ini saya terusin lagi nanti nanti bisa lanjut ke Karanganyar, tapi saya nggak mau itu. Saya mau putar balik ke arah Solo lagi, nanti saya mau mencoba ke daerah utara. Ya kebetulan kalau untuk sepeda bisa lewat sini nih, sepeda ontel, sepeda motor itu bisa lewat sini. Nah gitu. Nah itu jembatannya tuh, jadi di bawah itu ada kayak taman di bawah jembatannya itu, taman buat nyore-nyore mungkin. Waduh, lubangnya gede banget. Wah, ini lubangnya di jalan pemotor sini malah gede banget ternyata. Ini ada bangunan mangkrak dari saya kuliah apa ya, mungkin dari 2009-an saya sudah lihat ini begitu. Ini sudah 2023 masih begitu, sudah 10 tahun lebih cuy. Nah ini ada namanya Taman Solo Safari, masih tutup jam segini. Solo Safari, jadi dulu tuh sini tuh namanya Taman Satwa Taru Juruk, terus direnovasi jadi lebih kekinian lah, jadi lebih entertaining ya, meskipun harganya tetap pasti harganya naik dan lebih mahal daripada yang dulu. Ternyata di sini ada pasar mebel Surakarta ya. Ini di daerah UNS, saya baru tahu. Jadi dari Pak Lur tadi terus langsung menuju ke daerah UNS. Ternyata di sini ada pasar mebel, kayaknya baru ini belum ditempatin sama penjual-penjualnya. Jadi ini di daerah sekitar UNS, di ujung utara ya, kota Surakarta. Ini di Kecamatan Jebres, ujung utara ke timur lah. Selamat datang di ISI Solo, Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi di belakang sana tuh ada kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya. Sedikit cerita, saya dulu pernah mengenyam pendidikan di sini selama ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun bukan waktu yang lama ya, standar lah ya, standar. Ini merupakan salah satu universitas yang letaknya itu paling ujung utara dan agak ke timur, jadi mepet-mepet dengan perbatasan. Jadi di depan ISI Surakarta ini, depannya itu ada ring road. Ring road itu kayak jalur melingkari kota Solo. Tapi sebenarnya kalau ring roadnya di Solo itu bukan melingkari yang benar-benar kayak ring roadnya Jogja gitu, enggak sih. Jadi ya dia ada jalur yang paling ujung, jalur yang membatasi kota Solo ini dengan kecamatan sebelahnya. Ini saya mau mampir ke situ sebentar, cuman canggung cuy, belum mandi masih bau. Ini di ring road sini itu memang jarang buat goes ya, karena ya satu, jauh dari destinasi wisata kayak wisata goes maksudnya. Terus kedua, trafiknya juga ramai. Jadi biasanya orang-orang Solo tuh lebih suka goes-goes di pedesaan. Kalau goes-goes di jalan segini memang lumayan kurang suka. Ini saya lagi ada di Solo bagian utara, tepatnya di Mojosongo. Jadi itu ada perempatan, kalau ke kanan itu sudah ke Kabupaten Karanganyar. Nah, jadi saya mau ke kiri nanti ke arah Joglo. Jadi di situ sedang ada pembangunan mega proyek. Jadi asal saya itu dari sini nih, Solo bagian utara, Banjarsari. Dulu belum serame ini ya. Di Solo bagian utara itu kayak dia mepet banget sama Kabupaten Karanganyar gitu. Jadi memang bukan daerah kota ya. Memang kalau mau ke kota itu harus ya mungkin nempuh jarak
sekitar 5 kilo lah, dekat lah ya, 5 kilo tuh, 5 kilo 7 kilo ke kota. Pembangunan kota Solo nih, mega proyek ya. Ini salah satu privilege-nya kota kelahirannya presiden ya. Jadi kalau soal pembangunan semacam flyover, underpass itu ya terus digalangkan lah ya, alhamdulillah. Karena di sini Simpang Joglo ini tuh semenjak saya kecil memang terkenal daerah yang macet, karena dia itu menghubungkan dari kota kemudian ke daerah Surabaya, ke daerah Purwodadi dan lain sebagainya. Masih belum jadi, bos. Semoga segera kelar, kemudian bisa melancarkan arus lalu lintas. Ya, masih belum kelar. Ya, masih lama nih kayaknya ya. Kayaknya masih mungkin tahun depan kali. Mungkin sebelum pergantian presiden sudah selesai mungkin. Tapi nggak tahu ya. Karena ini merupakan, setauku sih, pembangunan mega proyek yang ada di Solo. Jadi pembangunan terbesar lah, karena di flyover sebelumnya itu cuman kecil-kecil yang dibangun, nggak segede ini. Ini paling gede, paling panjang, dan paling lama prosesnya. Ini saya mau ke Masjid Az-Zayed, tapi ngelihat jalurnya ya gini, padat banget. Biasa ya, efek pembangunan itu pasti ada kemacetan gitu, karena banyak jalan yang ditutup, kemudian volume kendaraan pindah di salah satu titik, jadinya macet ya. Wah, ini di sini ada Masjid Az-Zayed. Wah, ini tumben sepi nih. Mungkin karena hari Senin ya, jadi belum banyak wisatawan ke sini. Biasanya jalanan sini tuh rame banget. Biasanya ya. Wah, di sini dikibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Masya Allah. Ini saya nggak mau masuk, karena masuk tuh harus ya badannya yang bersih lah, jangan yang berkeringat, kemudian pakai celana panjang, gitu-gitulah. Ini pintu masuknya sini nih. Kapan-kapan kita bikin konten di sini. Masya Allah, api ya, api banget. Nah, ini dari pembangunannya ini tuh dulu tuh lama banget. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dulu jalan sini tuh di stop, sekarang sudah dibuka lagi. Indonesia Palestina, Indonesia Palestina, Indonesia Palestina. Yoi. Ini ada Bendungan Tirtonadi, daerah terminal Tirtonadi tentunya ya. Jadi buat warga sekitaran Solo Utara tuh kalau mau nyore atau mau nongkrong sore-sore gitu di sini biasanya. Bendungan Tirtonadi. Terus di Bendungan Tirtonadi itu ada kayak keris gitu, gede banget. Oh, semacam patung keris gitulah. Wah, besar sekali. Ini salah satu ikonik yang sudah lama ini di Surakarta. Ini ada terminal Tirtonadi. Mana? Nih, sekarang pada hype lari, olahraga lari sedang naik-naiknya nih ya. Jadi orang-orang pada parkir motor dan mobilnya di sini terus lari. Cuman sayangnya kali ini lari nggak bisa di dalam ya, karena Manahan sedang dipakai buat Piala Dunia. Jadi otomatis yang dalam sedang disterilisasi, kemudian yang para olahraga pelari ini dipersilakan untuk lari di luar Manahan. Tapi di luar Manahan masih oke, masih sangat kondusif banget buat lari, karena di trotoarnya tuh lebar banget cuy. Selamat pagi Mas Hanu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ganti Melayu saiki. Pak Eko.
Ini teman-teman sepeda juga banyak yang berganti lari. World Cup Indonesia 2023. Ini salah satu ikoniknya kota Surakarta nih. Para penggemar sepak bola taunya Surakarta itu dari Stadion Manahan gitu, mungkin bisa jadi. Nah ini saya mau lanjut lagi menuju ke destinasi berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah rel bengkong nih. Waduh, gak berani syuting, bentar. Jadi ini ada jalur kereta yang tanpa palang kereta, cuy. Jadi kalau ada kereta lewat gitu, nanti ada petugas keretanya sendiri yang memberhentikan kendaraan bermotor lainnya. Kereta yang lewat di situ bukan kereta-kereta mainstream ya, artinya bukan kayak KRL, terus bukan kereta ke Semarang atau ke kota-kota lainnya, tetapi kereta yang lewat situ tuh kereta-kereta yang ke arah Kabupaten Wonogiri, terus kereta wisata gitulah, Jaladara dan lain sebagainya. Cuman kalau mau ngelihat keretanya lewat harus timingnya harus tepat, jadi tidak bisa setiap waktu ketemu keretanya gitulah. Lalu yang terakhir nih ada flyover Purwosari, ini bersebelahan dengan stasiun Purwosari. Flyovernya didesain sangat berkarakter karena ada apa ya, corak-corak batik, kemudian di bawah batiknya itu ada keterangannya batik ceplok, Ploro Sendowo, gitu-gitulah. Nah ini flyover ini menurutku sih sangat-sangat mengurangi kemacetan. Jadi dulu di sini tuh kalau pas jam-jam prime time itu sangat macet, tapi dengan adanya flyover ini jadi sekarang sudah terurai kemacetannya. Di sebelah kiri saya ada stasiun Purwosari, stasiun kecil ya, lebih kecil daripada stasiun balapan. Terus di jam-jam tertentu nih ada driver-driver Gojek. Ya, di sana juga ada. Jadi di jam-jam tertentu beliau-beliau ini menanti orderan dari orang-orang yang keluar misalnya dari KRL atau dari kereta-kereta yang lain. Oke, aku rasa itu tadi beberapa ikonik kota Solo ya. Jadi yang dimaksud ikonik ini adalah satu karakter gitu, yang bisa menunjukkan kalau oh ini adalah kota Solo gitu ya. Jadi belum tentu yang tadi saya sampaikan ada di kota-kota lain gitulah. Terkait dengan daerah istimewa Surakarta ya, itu tadi buat prolog, buat mengawali konten-konten saya kedepannya. Mungkin ada sub konten yang membahas mengenai bukan membahas sih, yang bersepeda melewati wilayahnya yang dulu disebut dengan daerah istimewa Surakarta. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.